وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk di pasal berikutnya, wa idza qadhafa ghairahu bizina, dan jika seorang menuduh orang lain melakukan zina, fa alaihi huddul qadhf, maka dia berhak mendapatkan hukuman qadhf, yaitu apa? Bisama niyati, dengan syarat syara'id, dengan syarat 8 hal. Hukum qadhf ini dicambuk 80 kali. Jadi kalau ada orang nuduh zina nggak bisa membuktikan, kamu berzina gitu, nggak bisa membuktikan gitu kan, maka ini dia ketika dilaporkan di pengadilan dan hakim merestui bahwasanya dia itu hanya asal nuduh, maka dia dicambuk 80 kali. Dan sekarang orang menuduh zina ini gampang banget ya. Jadi ketika ada seorang suami sebel sama istrinya gitu kan, udah sekali dia mengatakan dasar kamu wanita murahan gitu. Atau mungkin dasar kamu PSK, atau mungkin bahasa-bahasa di daerah tertentu, dasar pete ya gitu-gitu loh. Nah, padahal itu sebenarnya udah masuk dalam kategori menuduh zina. Maka seorang wanita kalau nggak terima, dia bisa lapor ke hakim dan suaminya bisa dihukum. Ya, kadang juga dimaki orang gitu kan, wanita baik-baik jalan gitu kan. Ya, mungkin dari masjid, mungkin habis kiroah di masjid atau gimana lah gitu, pulang gitu kan, terus di perapatan ada laki-laki nggak jelas kemudian ngomong, dasar kamu wanita murahan, sok alim ya, atau mungkin apalah gitu, istilah-istilah tempat-tempat tertentu gitu, tempat yang enggak istilahnya begenggek gitu, genggek ya begenggek wae gitu, bahasa-bahasa kayak gitu. Nah, laki-laki yang ngomong kayak gitu itu bisa dilaporkan ke pengadilan, dan kemudian pengadilan bisa memutuskan kalau memang itu benar, terbukti ada saksi dia ngomong gitu dan tidak bisa membuktikan. Ditanya tuh laki-laki itu, kamu kok ngelok kayak si fulanah ini begenggek, buktinya apa gitu. Nggak ada, aku cuman iseng aja. Nah, iseng ini pun dianggap serius oleh pengadilan, maka dia harus dicambuk 80 kali. Ya. Maka benar-benar kalau hukum Islam atau syariat Islam itu diterapkan dengan benar semuanya gitu kan, maka orang itu terjaga, nggak cuma darahnya, kehormatannya pun terjaga, nama baiknya itu terjaga. Nah, sampai bisa dicambuk itu ada 8 syarat. Yang pertama, salah satu minha fil qadifi, yaitu 3 syarat pada orang yang menuduh si laki-laki tadi, misal kasusnya laki-laki yang menuduh perempuan yang dituduh, bahwa ayyakuna, bahwasanya laki-laki itu harus orang yang apa? Balik. Nah, tapi kecil omongannya udah elek ya, dia nggak bisa kita hukum seperti itu gitu ya. Mungkin ditapuk aja lah wis. Kemudian akilan, dia juga harus orang yang berakal. Ada laki-laki yang mungkin dia stres patah hati terus asal lihat wanita dilok ke begenggek tadi misal gitu, ya berarti ya dia nggak bisa dihukum gitu, karena gila kan, udah gila duluan gitu. Wa alla yakuna wa lidan lil maghduf, dan dia bukan orang tua atau bapak dari orang yang dituduh. Lala sing ngelokke bapake gitu. Kowe nek mulih wengi-wengi ngene iki wis kowe kaya wong wedok murahan gitu. Sing ngelokke pake, bapaknya. Maka enggak berlaku hukum cambuk buat orang itu. Tapi kalau suaminya bisa. Nah, maka hati-hati nih jadi suami, mulutnya dijaga. Wa khamsatu fil makdzuf, dan 5 syarat itu ada pada si tertuduh gitu. Apa tertuduhnya? Yaitu wa ayakuna musliman, yang di loke tadi, yang dibully tadi sebagai wanita murahan ini harus orang Islam. Loh, wanita boleh nggak memaki laki-laki dengan kata-kata menuduh zina? Dasar kamu laki-laki, misal digolo gitu, misal gitu. Ya nggak boleh. Gitu. Artinya kalau itu terucap dari seorang istri kepada suami ya sama aja hukumnya. Kemudian balighon gitu. Kemudian yang dimaki itu orangnya harus balik. Kemudian akilan huron, dia harus berakal dan merdeka. Kemudian afifan, dan dia harus kemudian terbukti sebagai orang yang menjaga diri. Jelas-jelas dia nggak pernah terkait dengan urusan prostitusi kok tiba-tiba dimaki seperti itu. Tapi kalau memang dia, masyarakat mengenal dia, bahkan dia berprofesi sebagai PSK, tiap malam keluar dengan pakaian yang membuka aurat, kok kemudian dimaki di tengah jalan oleh laki-laki yang baru nongkrong gitu, kamu genggek misalnya gitu, ya dia protes ke pengadilan ya nggak bisa, karena dia memang tiap malam keluar dengan pakaian yang terbuka dan memang dia kemana-mana ngomong kalau saya mangkal di sana gitu. Nah, bahasa-bahasa ini
yang harus difahami bahwasanya orang-orang yang sudah punya tabiat seperti itu, ya nggak bisa kemudian terlindungi dengan hukum qadhaf ini. Nah, lalu kalau dia bertobat gimana? Nah, kalau dia udah tobat lah baru bisa dihukum atau digunakan kaidah qadhaf ini untuk melindungi harga dirinya. Namanya orang bertobat itu ya siapapun pernah berbuat dosa, kalau dia bertobat ya mau nggak mau ya dia tidak bisa kemudian disamakan dengan orang yang masih sedang melakukan dosa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa yuhaddu al-hurru samanin, ya, maka dicambuk orang yang merdeka itu sebanyak 80 wal abdu arba'in. Maka budak kalau yang memaki tadi budak maka setengahnya yaitu 40. Wa yasqutu khuddul qadhf bisalah sati asya, dan jatuh atau batal hukum qadhf tadi dengan 3 syarat, yaitu iqamatul bayyinah, adanya penegakan keterangan. Pas dicari tahu ternyata dia nggak ngomong kayak gitu, maka harus ada proses tabayun. Jadi nggak bisa kemudian oh kamu ini langsung cambuk, nggak bisa. Au afun gitu, au aful magduf, atau yang dihina tadi memaafkan. Jadi setelah dilaporkan hakimnya mau mencambuk, kemudian si orang yang dituduh tadi, dituduh berzina tadi, kemudian dia mengatakan maaf Pak Hakim, saya cabut saya cabut aduan saya maafkan dia. Ini sangat mungkin terjadi gitu. Kemudian awil li'an fi haqqi zaujah, gitu. Atau ya ketika istrinya nggak terima, suaminya yang nuduh juga nggak bisa memberikan saksi, maka suaminya kan harusnya dicambuk nih, maka suaminya kemudian mengatakan oke, saya masuk di wilayah li'an, saya akan bersumpah 4 kali kalau dia berzina, dan yang terakhir saya akan bersumpah kalau saya siap menerima laknat Allah kalau saya berdusta. Istrinya juga melakukan yang sama, maka itu masuk dalam wilayah li'an, maka kedua orang suami istri ini diceraikan selamanya. Ini masuk dalam kategori li'an yang insya Allah yang lalu sudah pernah kita bahas berkali-kali. Wallahu ta'ala alam.